episode spesial karena kita kedatangan perwakilan dari setiap KKN. Oke, boleh perkenalkan diri dulu ya dari sebelah. Oke, perkenalkan saya Muhammad Izan Fulda, perwakilan KKN dari Desa Ciburia. Halo, aku Ilham dari perwakilan dari KKN Desa Makarmani. Halo, nama aku Hari Nauman, aku dari Desa Cikadu. Halo, nama saya Basri Panole, saya dari perwakilan Desa Mandala Mekar. Oke, perwakilan dari Desa Ciburial, Mekarmanik, Cikadut, dan Mandala Mekar. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih kondisi tempat KKN kalian di sana gitu? Boleh? Kalau dari Ciburia sendiri kan letaknya emang ada di Dago ya, di Pakar, yang mana mungkin seperti yang kita ketahui bahwa letak geografis Dago itu kan agak nanjak turun gitu ya. Jadi kayak emang letak geografisnya seperti itu. Terus juga kondisinya memang dari KKN Ciburial ini terbagi menjadi 3 RW, yang mana dari setiap RW-nya itu letaknya itu berjauhan, dan karena udah meletak setiap RW-nya itu berjauhan, terus juga dari poskonya juga berjauhan di sekitar dekat Tahura gitu. Jadi kayak ya mungkin emang agak jauh sih kondisinya gitu. Oke, gimana Mekarmanik? Kalau dari Makarmani itu letak geografisnya lebih bisa dikatakan cukup berjarak dari kota gitu, karena memang dari Sindang Laya tuh ke atas lagi gitu. Nah, buat akses jalannya juga memang bisa dibilang biasa saja. Terus ada juga yang memang kurang kurang bisa dikatakan kurang bagus lah. Nah, kalau misalkan kemarin kita tuh ditempatin di RW 3 yang mempunyai 4 RT gitu. Tapi masing-masing RT-nya tuh berjarak, jadi satu cakupan wilayah RW 3 tuh cukup luas gitu. Oke, lanjutnya nih. Oke, kalau buat Cikadu sendiri, fun fact-nya Cikadu itu adalah desa yang dilewati oleh Makarmani. Jadi itu tuh jadi sejalur gitu, sejalur. Dan memang setelah mungkin kalau dalam kondisi dari geografis sendiri, Cikadu itu cukup terjal ya, karena memang di atas banget gitu, di kondisinya di atas, dan jalannya juga menanjak. Dan kebetulan kemarin kita juga ditempatkan di RW paling ujung, yaitu RW 12 gitu. Dan dibagi menjadi 3 RT. Oke, buat Mandala Mekar sebenarnya juga fun fact juga ya. Desa Mandala Mekar ini tetanggaan sama Desa Cikadut, dan warga di sana juga menyebutnya diskotik di sisi kota sana. Diskotik. Oke, gimana? Jadi Mandala Mekar ini memang dekat dengan terminal Cicahem ya, di bawah di jalan Dede Handap gitu. Cuman ketika sudah masuk ke atas ke daerah Panjanggaan, di Mandala Mekar itu sudah termasuknya Kabupaten Bandung. Dan kebetulan waktu kami melaksanakan KKN oleh pihak desanya dibagi itu, kita tuh diberi satu dusun, yang mana satu dusun itu ada 3 RW. Jadi kita di RW 6, 7, dan 8, dan total dari Desa Mandala Mekar ini ada 13 RW. Oke nih Kang, ada nggak sih culture shock-nya waktu masuk ke desa? Oke, waktu culture shock itu sebenarnya itu ada di hari pertama sih sebenarnya. Mungkin bagi saya tuh nggak terlalu kaget, cuman kagetnya tuh karena jarang banget gitu ya. Biasanya tradisi ini tuh ada tradisi sisingaan, biasanya di Kabupaten Bandung. Jadi waktu pas pertama datang tuh, kita juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada hajatan sunatan. Banyak yang bawa singa gitu. Kalau teman-teman saya tuh bilangnya barongsai gitu. Nah, kayak gitu. Itu sih yang lebih Culture shock-nya. Kagetnya situ ya. Iya. Oke, gimana? Kalau Cikadut sih sebenarnya lebih ke ini tuh pengalaman saat kita baru pertama kali tahu si homestay-nya. Karena mungkin pas survei itu, homestay itu nggak disurvei sama semua orang kan, jadi sudah semua ikut gitu. Dan kebanyakan tuh emang gak ikut, dan ternyata setelah kita sampai di sana ternyata si homestay itu kurang enak gitu, kurang nyaman, dan juga mungkin dari semua atau RW mana aja? RT apa? Itu kita satu homestay itu ada di satu RT, jadi bertetangga gitu. Di homestay-nya berarti ya? Gimana kalau Mekarmanik? Kalau Makarmani sih lebih cocok dibilang hal baru buat kami ya, terutama buat aku pribadi, karena mayoritas di Makarmani itu petani kopi gitu. Jadi dengan mudahnya tuh kami bisa ngopi tanpa harus ke kafe lah atau gimana pun lah. Bahkan di halaman rumah aja banyak pohon kopi yang tumbuh.
Oke, Ciburia. Kalau untuk Ciburia kan memang ada di Dago atau Pakar ya, yang mana aku juga tadi sebutin kalau itu kayak dekat ke Tambora ya. Maksudnya kayak karena emang Dago tuh agak di atas, jadi kayak culture shocknya itu pas ketika datang ke setiap RW itu memang banyak binatang yang kayak misalnya binatang-binatang yang biasa ditemuin di kota gitu kayak misalnya ya kalian kan tahu ya di Tambora tuh mungkin kebanyakan jadi kayak pas ketika kita ke sana tuh ya agak hal tersebut tuh pas di jalan kalau misalnya mau prokeran tuh kayak itu tuh udah hal biasa gitu. Iya. Oke. Mau tanya juga nih, gimana sih kesan pertama gitu ya kalian ketika baru sampai di sana dan masyarakatnya juga gimana gitu ketika menyambut kalian? Oke, kalau untuk Ciburia mungkin kesan pertamanya sih warganya baik ya untuk RW, maksudnya tuh setiap RW ataupun kepala dusunnya gitu. Nah, cuman karena memang mayoritas dari warga di sana tuh memang berkebun atau petani, jadi kayak belum terlalu terlihat kesan mereka ke kitanya gitu. Cuman ketika sudah melaksanakan satu program kerja yang mana itu tuh melibatkan hampir semua RW itu tuh terlihat gitu bahwa antusias dari Dusun 4 itu ya untuk RW 9, 11 dan juga 10 tuh antusiasnya itu cukup tinggi gitu karena mereka ketika sesudah melaksanakan yang pertama itu kayak mereka tuh menanyakan gitu program kerja selanjutnya itu apa, terus kayak nanti akan jelasnya itu kapan, kayak gitu-gitu sih paling. Dan overall sih maksudnya seluruh warganya juga ramah gitu, maksudnya interaktifnya juga bagus gitu kalau dari Ciburia. Oke, gimana nih? Kalau dari Mekar Manik, kesan pertama buat warganya bisa dibilang baik ya, terutama dari Pak Sekdesnya juga buat Pak Ridwan, ucapin makasih banyak juga karena Siapa tahu nonton ya? karena kita tuh diterima dengan baik lah, alhamdulillah itu. Terus yang bikin kesan pertamanya jadi kayak kita tuh buat lebih hati-hati itu karena akses dari kotanya jauh, terus lewat dari waktu maghrib juga udah langsung sepi, udah jarang motor-motor lalu lalang yang lewat gitu. Jadi makanya kemarin tuh kita tuh harus ya pinter-pinter jaga diri aja gitu. Oke, kalau Cikadut kesan pertamanya mungkin sama kayak yang desa lain juga, warganya alhamdulillah pada ramah terus menyambut kita dengan baik dan juga mendukung segala kegiatan dari Proker dan Desa Cikadut gitu. Cuman yang bikin kita itu tuh pas kita nyampe itu ternyata sepi di sana tuh. Dan itu ada alasannya. Kenapa? Karena warganya tuh sebagian besar masih di kebun gitu. Jadi mereka tuh biasanya pulangnya pada di siang hari atau sore hari kayak gitu. Baik, untuk dari Manal Mekar, kesan pertama ini mungkin saya bagi jadi dua ya, waktu yang pertama survei dan waktu pas pertama kedatangan di KKN. Dari awal, dari kami survei ke lokasi KKN, waktu awal survei ke desa, alhamdulillah dari desanya itu benar-benar welcome banget, benar-benar terima banget kita. Walaupun kita itu baru pertama kali kenal gitu ya, seperti contohnya kayak Bu Nun di RW 06 gitu. Waktu pas pertama kali kita datang, kita benar-benar dijamu gitu di sana tuh. Lalu berlanjut kayak waktu misalnya setiba di posko KKN, waktu pas pertama banget hari pertama KKN. Baik dari struktur pejabat pemerintahan desanya, baik dari warganya, benar-benar welcome dan benar-benar royal. Contohnya apa? Waktu kita di homestay, pemilik homestay juga banyak sekali memberikan fasilitas yang gratis seperti kompor, piring, bantal, semua dikasih gitu. Baik mau yang di homestay cowok maupun yang cewek seperti itu. Buat dari warganya juga antusiasmenya juga sangat baik dan sangat bagus. Soalnya kenapa? Dari hari pertama aja kita baru datang banget nih ada kantor. Udah banyak yang bilang itu ada kakaknya di semua itu ada kakaknya. Wah, antusias banget ya. Ya, seperti itu. Oke nih Kak, boleh nih diceritain proker apa aja sih yang akan jalanin di KKN? Kan pasti beda-beda. Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Untuk proker di Desa Mandala Mekar, kita itu untuk proker utamanya ya, kita tuh melihat mengambil proker itu dari apa yang ada permasalahan di desa tersebut dan apa yang komoditas yang bisa kita kembangkan dari desa tersebut.
di Mandala Mekar salah satu potensi komunitas yang bisa didukung yakni itu peyem singkong, tapi singkong. Terus yang kedua tuh di permasalahan di desa ini salah satunya tuh yang paling krusial itu stunting. Maka dari itu kita di Mandala Mekar membuat 2 proker utama, yang mana yang proker utama di minggu pertama itu kita mengadakan workshop bersama warga mengenai pembuatan tape singkong, dan juga salah duanya juga komunitas bawang merah, yakni kita pembuatan sirup jamu dari bawang. Oke, jadi kalau untuk sirup jamu bawang ini gunanya buat mengobati batuk dan khususnya buat demam. Sedangkan kalau dari tape ini kita tuh berharap buat masyarakat itu tidak hanya sekedar membentuk peyem singkong aja gitu, atau enggak yang biasanya masyarakat lakukan tuh hanya menggoreng peyem aja gitu. Nah, kita mengubah dari produk peyem singkong ini menjadi suatu produk makanan yang bisa bervalue dan juga bermanfaat gitu. Yang mana bisa disebut juga ini sebagai nutrasetika gitu. Oke. Di minggu pertama kita mengadakan ada pengajian, calistung, lalu juga kita mengadakan apocil. Apocil itu apa? Apotek kecil. Karena branding kita farmasi kesehatan, kita juga ingin gitu mengenalkan kepada anak-anak apa sih gambaran dari farmasi khusus apotek. Terus yang kedua, yang di minggu kedua tuh proker yang stunting tadi, kita kerjasama kolek dengan Puskesmas Cimenyan dan juga dari dosen Unisba mengadakan seminar mengenai program stunting, yang mana ini audiensnya ini kita tujukan ke ibu-ibu kader dulu dan ibu-ibu posyandu. Soalnya kenapa? Yang lebih paham dan yang bisa mengajari ke warganya secara langsung, nanti kan yang banyak berinteraksi sehari-harinya gitu ya, ibu-ibu kader dan posyandu gitu. Makanya kita adakan seminar kepada beliau-beliau sehingga mudah-mudahan ada manfaatnya buat warga gitu, khususnya bagi masyarakat Mandala Mekar. Oke, boleh next. Oke, kalau buat Cikadu sendiri kita untuk prokernya itu dibagi jadi 5 bidang. Ada yang pertama tuh mungkin yang paling utama adalah kesehatan, yang kedua pendidikan, lingkungan, lalu ada kerajinan, dan yang terakhir ada juga terkait pertanian kayak gitu. Nah, mungkin dari kelima bidang tersebut yang menjadi poin atau fokus kita tuh ada 2. Yang pertama tuh kesehatan. Ternyata di sana tuh sekarang lagi banyak wabah yang terkena penyakit cikungunya. Cikungunya itu seperti penyakit yang disebabkan dari nyamuk yang menyebabkan kayak kakinya jadi bengkak, terus jadi demam tinggi kayak gitu. Dan di situ lagi merebak penyakitnya, dan di situ kita baru terpikirkan nih, oh mungkin nanti kita harus membuat penyuluhan terkait penyakit cikungunya dan juga bagaimana pengobatannya kayak gitu. Terus yang kedua tuh terkait lingkungan. Nah, ini tuh masih terkait dengan yang kesehatan juga. Kenapa? Karena di sana tuh ternyata masih kurang kebersihannya. Dari kurangnya kebersihan tersebut tuh ternyata menyebabkan banyaknya nyamuk yang menyebabkan penyakit tersebut. Jadi di sana juga kita melakukan penyuluhan terkait pengolahan sampah, dan mungkin ada juga tambahannya yaitu pengolahan ekoenzim gitu. Dan mungkin yang bisa diceritain juga terkait kerajinan. Kerajinan tuh ini juga terkait dengan kesehatan tadi, karena banyaknya nyamuk. Di sana kita juga menghubungkan nih, oh apakah kita perlu membuat obat anti nyamuk nih buat membasmi nyamuknya gitu. Dan di sana kita membuat obat anti nyamuk semprot gitu dari bahan alami dari serai kayak gitu. Kayak gitu. Dan mungkin sisanya kayak ada konservasi pohon, lalu pendidikan juga, pengajian anak-anak, dan juga lain-lain itu mungkin sama juga seperti itu. Oh, tapi aman berarti ya, akan katanya nggak kena cikungunya. Sehat berarti. Oke, next nih. Kalau di Mekar Manik itu kita ngebaginya dari proker besar sama proker kecil tuh. Kalau proker kecilnya tuh kita tuh ada kayak kegiatan rutin kayak ngaji ke anak-anak, terus yang ngajar belajar gitu, terus nayangin sambil penyuluhan kesehatan juga ke anak-anak kayak bahayanya kalau mencegah kencing, bahayanya kalau misalkan menahan kencing gitu. Kan nanti bisa kayak jadi kencing batu ataupun kayak gitulah. Nah, terus buat proker kecilnya juga kami itu ada penyuluhan toga, BKO, sama bazar. Nah, alhamdulillahnya tuh yang bikin kami bersyukur tuh antusias dari warganya tuh sangat-sangat bagus gitu. Jadi waktu datang ke tempat tuh kita awalnya rada was-was nih, karena kan warganya tuh
bahkan waktu asar tuh belum ada yang datang, tapi pas kita udah beres sholat ternyata langsung ngebludak tuh warganya, mungkin karena diiming-imingi bazar gitu, gratis lagi. Jadi Siapa yang nggak mau? jadi salah satu strategi kami lah. Iya. Nah, terus buat proker kecil yang lainnya juga ada penyuluhan kesehatan di posyandu yang mengenai dagu sibu, terus bagaimana cara penyimpanan penggunaan obat yang baik dan benar. Kalau buat proker besarnya, kami itu dibagi di 2 minggu. Jadi di minggu pertama kami itu ada melakukan penyuluhan dan cek kesehatan gratis. Nah di situ tuh mungkin karena dampak dari penyuluhan yang toga BKO di hari sebelumnya, makanya di penyuluhan cek kesehatan gratis itu warganya juga sangat antusias. Dan di situ karena mungkin ya dari Mekarman itu kan memang dari puskesmasnya tuh jarang buka ya, bahkan bukanya itu seminggu sekali gitu. Makanya pas kita adain cek kesehatan, warganya juga pada pengen datang gitu, bahkan yang di luar, bisa dikatakan di luar kuota yang disiapkan, tapi untungnya kami tuh menyiapkan si alat atau strip cek kesehatannya tuh dilebihkan gitu. Terus yang proker finalnya tuh kami tuh berkolaborasi dengan pihak universitas, jadi PKM gitu. Jadi PKM pameran dari produk komoditas pertanian lokal dari Makarmanik. Contohnya itu dari yang pertama tuh ada dari buah kopi yang dibuat dari kopi Nabawi, atau jadi sekarang warga lokal itu lebih menyebutnya jadi kopi beleduk gitu, karena pada saat dibuka si kopinya tuh ya meledak gitu, jadi kayak karena fermentasi gitu, karena jadi ada sodanya gitu. Nah terus yang kedua tuh ada kaskara, yang dimana dari kulit buah kopinya dibentuk atau dijadikan menjadi teh gitu. Bisa. Nah terus ada sirup sari buah kopi, dari kulit buah kopinya di blender, terus kami rancang, kami diinovasikan menjadi sirup. Nah alhamdulillahnya tuh warganya tuh sangat tertarik, bahkan pengen mengundang kami lagi ke sesudah KKN buat bikin si sirup itu sesudah KKN itu kemarin. Nah terus dari kopi itu ada kopi honey juga, terus ada kopi nitro. Nah kopi nitro itu yang kami sediakan itu dari kopi cold brew yang dituangkan pakai mesin yang buat whipped cream tuh. Iya. Nah jadi ada foamnya. Nah di situ itu yang jadi ciri khas desanya. Sekarang tuh jadi dilabelin milik Mekarmanik gitu. Terus yang kedua tuh dari buat pamerannya, kami tuh merancang inovasi dari produk bawang merah batu, karena di sana tuh buat bawang merah yang biasa yang umumnya yang dikenal tuh kayak bawang merah Brebes atau bawang merah yang lain itu kurang memungkinkan buat ditanam. Makanya petani di sana tuh bertaninya bawang merah batu yang satu siungnya tuh cuman gede aja gitu sebiji. Nah itu buat bedanya bawang merah batu. Bawang merah batu tuh kami olah menjadi minyak bawang mentah sama minyak bawang matang. Kalau minyak bawang mentah bisa jadi obat gosok, terutama buat anak-anak ya, buat demam gitu. Kalau minyak bawang masak itu jadi bumbu buat masak lah. Nah terus yang terakhir tuh dari ekoenzim, yang dimana kita tuh pakai limbah. Buat ekoenzim tuh sebenarnya kita tuh rada berkolaborasi sama Ciburial ya. Buat ekoenzim tuh buat limbahnya gitu. Ada berkolaborasi. Nah dari si limbah itu tuh kita rancang buat jadi pupuk cair yang bisa bermanfaat buat kesehatan tanah setempat gitu. Kalau dari Mekarmanik prokernya. Kalau untuk Ciburial sendiri kurang lebih ya hampir sama ya dengan desa-desa yang lain, cuman untuk rancangan program kerja yang kita laksanain itu tentunya ada kontribusi dari pemerintah setempat gitu ya. Kayak yang pertama itu terbagi menjadi untuk yang program kerja besar tuh terkait cek kesehatan gratis, yang mana cek kesehatan gratis ini tuh meliputi yang salah satunya itu adalah asam urat, karena memang rekomendasi dari kepala dusunnya juga kebanyakan dari warganya itu ada asam urat sama terkait glukosa dan juga tekanan darah mungkin ya untuk cek kesehatannya. Nah lalu karena memang yang telah disebutkan rekan-rekan tadi, karena memang di Ciburial tuh mayoritas di sana tuh memang perkebunan itu sangat banyak gitu ya. Jadi limbah yang dihasilkan oleh warga setempat juga banyak gitu. Mudah untuk mengolah si limbah tersebut gitu. Jadi hampir sama, yaitu akan ada program kerja itu di ekoenzim itu. Nah
Yang terakhir itu adalah terkait apotek hidup. Nah, untuk apotek hidup itu memang rekomendasi dari beberapa RW juga, karena dari RW tersebut tuh maksudnya menyarankan gitu supaya warganya itu kan memang mungkin ada beberapa warga yang jadi kayak sulit apa ya, kalau misalnya sakit tuh kayak ya udah gitu gak mau ke dokter ataupun misalnya gak mau minum obat. Nah, tapi kan mayoritas di sana juga misalnya bertanam gitu. Jadi kayak kita tuh menginisiasikan untuk kemampuan bertanam mereka itu diasah gitu terkait si penanaman si apotek hidupnya gitu, supaya ketika mereka misalnya sakit atau itu tuh bisa digunakan gitu tanaman yang mereka tanam. Nah, untuk apotek hidup juga, dan maksudnya untuk program kerja apotek hidup ataupun ekoenzim itu kita ada penyuluhannya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk program kerja yang setiap RW-nya hampir sama sih kayak kegiatan Luhudinnya, itu ada mengajar ngaji, terus juga pengajian ibu-ibu, terus juga kalau untuk edukasinya mungkin ada calistung, terus juga ada kreativitasnya mungkin yang edukasi cuci tangan serta ngecat tangannya masing-masing gitu, koprin ataupun outbound sehat gitu. Terus juga dilanjut ada kayak misalnya kegiatan bersama itu kayak ada penutupan dan juga kerja bakti atau bersih-bersih bersama gitu kalau untuk dari Ciburia. Wow, keren-keren banget ya dari prokernya ini, masing-masing desa aku ajaknya sampai gitu ya. Banyak dan sangat bermanfaat juga pastinya untuk warga di sana ya. Tapi pastinya dong ya, dari setiap proker yang dijalani ada tantangan terbesar atau kendala. Boleh dong diceritain gimana nih? Kalau dari Ciburial tantangan atau kendalanya yang pertama dari jarak ya. Karena memang jarak setiap RW tuh sangat jauh gitu, kayak maksudnya maksudnya akan terpisah jalan gitu, kayak ke RW 9 ke sini, ke RW 10 ke sini, ke RW 11 ke sini. Sedangkan transportasi mungkin kan terbatas ya dari prodi juga. Nah, yang pertama itu, yang kedua mungkin karena memang mayoritasnya itu bertani, jadi kayak ketika menjalankan program kerja juga tidak bisa di pagi hari gitu ya. Jadi kita tuh melakukan kegiatan program kerja itu ketika siang hari ataupun sore hari gitu. Nah, kalau untuk tantangan terbesarnya sih paling itu, karena memang kalau saya sendiri kan dari RW 11 ya. Yang saya rasain juga kendala itu memang ketika pagi hari itu di sana tuh kayak beneran nggak ada orang gitu, kayak misalnya kayak mau penyuluhan yang door to door itu kayak nggak ada orang gitu, kayak ngetok-ngetok setiap rumah juga nggak ada. Terus kayak yang paling selama 3 hari itu tuh kayak cuman dapat sekitar 7 orang gitu untuk dilakukan penyuluhan. Jadi di situ kayak melatih kita gimana pintar-pintar kita untuk melakukan program kerja yang lain supaya yang datang atau yang bisa dilakukan program itu tuh jadi banyak gitu Pak. Kalau tantangannya. Kalau tantangan buat proker ya. Kalau tantangan buat proker di Mekarman itu kurang lebih sama kayak Ciburial, dari jarak, terutama jarak antar warganya tuh bisa dikatakan ya cukup berjarak sekitar puluhan meter lah. Makanya waktu mau proker kita tuh berstrategi gimana caranya buat narik warga biar datang ke proker. Makanya kita tuh dilakuin jursi sama narik masanya tuh dengan yang tadi dijelasin yang bazar gratis itu. Buat tantangannya kurang lebih gitu dari Maharani. Buat Cikadut sendiri mungkin tadi juga sama benar tuh terkait jarak. Jaraknya kan kita emang dibagi di 3 RT, ada RT 2, ada 3, RT 4. Dan biasanya kita tuh ngadain kegiatan tuh di RT 3 yang mana itu tuh paling ujung. Kenapa RT 3? Karena di sana tuh ada fasilitas gedung gitu. Gedung yang memadai buat adanya proker gitu. Jadi RT 2 dan 4 tuh kayak jadi agak jauh gitu buat RT 3. Sebenarnya kalau misalkan secara geografis itu enak itu di RT 2 karena RT 2 itu di tengah-tengah. Jadi ini RT 3, ini 2, ini 4, jadi bisa ke tengah gitu. Tapi sebenarnya ada juga kendala lain, yaitu medannya yang terjal. Jadi RT 2 itu seperti di puncak itu, RT 3 di bawah, RT 4 juga di bawah. Jadi harus nanjak si warga buat RT 2 gitu. Jadi yang pertama tadi ada jarak, medan yang terjal, dan juga mungkin yang terakhir terkait tadi juga mata pencaharian warganya yang kebanyakan petani dan di pagi dan siang hari itu jarang ada di rumah gitu. Jadi biasanya sih adanya di sore hari gitu.
Untuk Mandala Mekar sih kalau kan seperti desa-desa yang lain nanti kan disebutkan lebih ke jarak. Iya. Alhamdulillah kalau di Mandala Mekar jarak tuh tidak terlalu dipermasalahkan. Akses jalan tuh aman dan juga lokasinya juga nggak terlalu berjauhan. Cuman mungkin permasalahannya sama ada di trek jalannya karena seperti kalau yang kebagian di RW 7, RW 8, khususnya kalau misalnya mengaji di Pengajian Gumilang, treknya tuh benar-benar nanjak gitu. Jadi agak lumayan olahraga gitu. Jadi meningkat ya gitu agak lumayan pegal gitu. Terus di waktu itu juga di RW 7 kita mengadakan proper biosecurity yang mana membersihkan disinfektan kandang sapi. Nah, si warganya tuh ada jadi peternak sekaligus bertani gitu. Sedangkan waktu itu tuh kita sudah follow up juga ke ketua RW dan para peternaknya. Tetap aja jadi kadang kan waktu itu kita kan masalahnya udah Idul Adha gitu ya. Jadi sapinya juga kurang. Jadi mereka tuh mayoritas lebih memilih untuk bertani gitu, daripada untuk beternak. Jadi sehingga sempat susah untuk dihubungi, komunikasi dan juga audiensnya kurang karena di sana. Dan juga yang terakhir menurut saya tuh ada di permasalahan misinfo komunikasi antar pejabat desanya dan warganya. Jadi waktu itu tuh sempat dari sekdes tuh meminta ke kami, udah keluar kami aja, keluar dari desa aja, nanti kami follow up bantu kalian program. Pas kami tunggu kan waktu itu acaranya senam kan, pas udah datang senam kok nggak ada gitu. Sepi kurang banyak dulu awalnya kita coba sosialisasi dengan RW-nya, oh ternyata dari RW-nya nggak dapat info. Jadi iya, jadi solusinya memang kita harus ke desa iya, ke RW-nya juga iya, biar menarik audiensnya lebih aman. Tapi alhamdulillah semua ya. Oke, ini dari kan tadi udah nih kendala-kendalanya. Aku pengen nanya nih, penasaran, proker yang akan jalanin waktu KKN ini tuh ada nggak sih yang berkesannya? Boleh nih diceritain. Yang berkesan. Iya. Menurut saya pribadi, khususnya di RW 6 kayaknya lebih waktu pas ngaji. Kita waktu itu rutin ngaji bersama dengan warga. Ada salah satu anak ustadz sebenarnya. Anak ustadz sebenarnya. Ya mudah-mudahan anaknya makin saleh lah ya. Soalnya waktu itu lagi ngaji. Kami juga nggak tahu gitu ya. Kan waktu ngobrol sama warga, pada bisa beres gitu. Oke, pada bisa beres katanya ya. Kita ikut ngaji dari maghrib. Tahu-tahunya sampai jam 9:30 ngaji. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah anak ustadz ikut ngaji, cuman maaf agak bandel gitu. Kenapa tuh? Ya soalnya kayak ke orang tua, ke kakek-kakek. Kan ini ngambil anak buah gitu ya, anak buah kap. Dilempar-lemparin kayak bom gitu. Ya terus waktu itu juga waktu pas lagi ngaji ke salah satu teman kita, ke Rifki gitu ya. Kang Rifki gitu. Bilang ke Kang Rifki, aku punya buku tahu. Oh ya, buku apa? Langsung lari ke depan ke ayahnya Ustaznya, diambil lagi ngaji. Nah itu menurut saya mungkin berkesannya. Oke, jadi boleh next. Oke, kalau Cika yang mungkin ini khususnya buat RT 2 yang mungkin di sana belum ada sama sekali yang ngajarin anak-anak belajar kalistu kayak itu, ngaji juga belum ada gitu. Dan di sana kita tuh merasa berkesannya tuh saat keluarganya tuh mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sangat terasa terbantu dengan adanya kita di sana. Apalagi ada satu hal yang lebih spesial lagi, di sana tuh ada satu anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Dia tuh kayak punya kondisi yang namanya hiperaktif ADHD. Nah, dari kondisinya tersebut tuh si anaknya dia susah buat belajar, susah buat disuruh nulis, bahkan ngomongnya pun kayak kurang jelas gitu, kayak agak jelas gitu buat bicaranya juga. Nah, setelah kita melakukan pendekatan mungkin ya sama anaknya, dan juga di sana kita dengan sabar mengajari anaknya, dan alhamdulillahnya di sana anaknya sudah bisa belajar, sudah bisa nulis, dan juga jadi mau disuruh buat belajar lagi. Dan di sana si ibunya, terutama si ibu yang anak yang berkebutuhan khusus itu kayak
mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke kita. Itu sih yang paling bagus. Berarti sangat membantu gitu ya. Alhamdulillah. Gimana Mekar Manik? Kalau Mekar Manik buat aku pribadi banyak sih yang berkesan tuh, terutama dari warganya sih. Dari pernah satu waktu yang selain antusias ke proker ya, pas beres jumsi atau apa gitu, atau misalkan beres proker lupa, tapi intinya beres proker tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang di ibu pengajian yang kebetulan kami ikut, yang para perempuan ikutin, tiba-tiba ngechat, Neng, ayo ngeliwat. Nah, kan buat kami yang memang makannya seadanya, diajak ngeliwat buat 30 orang, kami sangat mau dong. Sangat, ayo ngeliwat, terutama buat cowok-cowok. Itu cowok-cowok pada ayo gitu. Berangkat akhirnya ngeliwat. Tahu-tahunya si ibunya tuh kaget karena ibunya tuh pertamanya tuh ngajaknya tuh ke anak-anak yang anak-anak perempuan yang yang ikut pengajian aja gitu. Tapi sebenarnya udah ditanya dulu loh, kayak ibu ini yang ikut pengajian aja atau semua anak KKN, karena kan kita 36 orang, takutnya juga kaget kan ngajak 36 orang gitu ya. Terus kata ibunya, ayo semua aja lah, udah kayak nggak salah sih, berat nggak salah kali ibunya udah kayak, tapi emang sebenarnya bukan di rumah ibunya, tapi di Bu Haji gitu ya. Jadi beda. Iya, jadi Ibu Haji mah nyangkanya yang pengajian aja, yang ibu yang ngajak ini ngajak semuanya gitu loh. Jadi Bu Haji tuh kaget kan pas kita datang kayak, banyak banget. Terus gimana? Tapi alhamdulillah langsung dari Ibu Hajinya langsung masak itu. Iya lah, kayak masak lagi gitu loh. Terus dagingnya juga enak. Mana? Kan nggak liwat ya, kira kita sana tuh nggak liwat mah ya. Biasa maksudnya nasi liwat gitu. Ini mah daging. Wah, daging sapi, dan alhamdulillah banget ya, udah hampir 2 minggu kan nggak makan itu, nggak makan daging gitu ya. Dikasih daging, besok 2 minggu yang makannya kebanyakan sayur gitu. Daging pada kalah dong ya. Kan daging. Itu yang berkesan yang pertama. Terus yang kedua tuh yang waktu persiapan buat PKM yang kita main ke kebun kopi. Itu lebih cocok disebut anak-anak sih ya, pada nyebutnya lebih ke hutan sih ya, karena memang dari warga tuh ternyata masih jauh gitu ke kebun itu. Jadi ya, tapi itu sangat berkesan karena pengalaman baru buat kami juga, buat langsung metik dari kebunnya buat kopi itu, terus diolah sampai jadi kopi yang bisa diminum gitu buat Mekar Manik. Oke, gimana Ciburial? Kalau untuk Ciburial sebenarnya mungkin hampir semuanya tuh pasti ada kesannya ya kalau untuk program kerja, tapi yang paling berkesan mungkin ketika ngadain program kerja besar. Yang mana kan program kerja besar yang cek kesehatan itu diadain di 1 RW, yang mana kan udah dijelasin ya tadi pas setiap jarak RW-nya itu jauh gitu kan. Nah, ketika kita maksudnya tuh ngelakuin program kerja yang cek kesehatan, nah dari antusias dari setiap RW itu ada ada kepengen gitu untuk dicek kesehatan gitu. Cuman kan memang dari yang kita tahu tuh dari mereka tuh kayak ngeluh tuh kayak dari jarak, karena memang dari setiap RW tuh jaraknya kurang lebih 10 menit atau sampai 15 menit gitu kan. Lumayan juga ya. Kalau misalnya pakai transportasi, nah kalau misalnya jalan kan lebih capek ya. Sehingga karena kegiatan tersebut tuh diadanya di RW 10, jadi untuk RW 9 sama RW 11 tuh nyiapin khobat gitu. Nah ternyata ketika program kerjanya itu dimulai, awalnya tuh kita dari kitanya tuh kayak hopeless gitu karena belum ada yang datang gitu. Pas khobat datang ternyata banyak banget dari warga RW 9, RW 11 ataupun dari RW setempat yang RW 10. Jadi kayak itu tuh kayak yang paling berkesan karena mereka tuh effort datang ke proker kita pakai khobat gitu. Nah terus kayak yang kedua mungkin dari ketika ngadain, kalau dari RW 11 ketika ngadain senam, karena kan senam ini tuh sempat terkendala karena hujan. Nah ketika itu tuh kita tuh ya biasa gitu ngelanjutin proker yang lain, tapi dari dari warga RW tersebut kayak nanyain terus gitu kayak gimana nih Kak gitu terkait senamnya gitu, apakah pengen banget senam. Jadi kayak pas itu tuh kayak berarti mereka tuh sangat butuh untuk program kerja tersebut. Lalu dilihat dari
warga baik RW 9, RW 10 sama RW 11 tuh memang sangat aktif gitu, kayak bisa dilihat mungkin dari konten yang kita buat gitu, kayak dari warga-warga tersebut juga kayak merasa terbantu dengan program kerja yang kita lakuin. Jadi kayak kesannya tuh antara kita sama setiap warga tuh jadi kayak semakin dekat gitu. Jadi kayak menurut saya sih baik dari warga ataupun anak-anak yang kita ajarin tuh semuanya agak berkesan sih, maksudnya berkesan gitu kalau dari Ciburia. Oke nih, tadi kan udah ya membahas proker yang paling berkesan. Sekarang aku mau tanya hal apa atau hal menarik apa, hal lucu apa, boleh dong diceritain dari masing-masing desa. Kalau untuk desa Ciburia mungkin ada ya salah satu hal, sebenarnya kalau untuk hal lucu tuh banyak gitu ya, cuman kan memang melibatkan personal gitu, takutnya jatuhnya kan aib gitu ya. Jadi kayak mungkin ada salah satu mungkin ini salah satu cerita yang lucu ya. Jadi ketika kita ngelaksanain program kerja yang besar gitu, salah satunya itu ketika apotek hidup, kan itu ada penyuluhan terlebih dahulu. Terus juga kita buat apotek hidupnya yang tanaman-tanaman, jadi kayak nanti mereka tuh bisa ngambil tanamannya gitu kan, buat ditanam di rumahnya masing-masing. Nah, ketika itu kan kegiatannya itu di luar. Nah, mungkin ada salah satu mahasiswa tuh memang yang jadi tour guide-nya gitu loh. Misalnya ini tanaman ini buat apa, terus cara ngomongnya gimana. Nah, ketika program kerjanya itu berakhir gitu ya. Nah, semua warga tuh pulang gitu ya, udah Pak. Terus tersisa panitia. Nah, dan satu bapak-bapak. Nah, kita tuh kita tuh bingung gitu kan, bapak-bapak itu tuh kenapa masih ada di sini gitu kan, sedangkan si program kerja itu udah selesai gitu. Nah ternyata konfliknya itu ketika dan si bapak juga nggak ngomong ya, jadi kayak kita tuh kayak asik-asik beres-beres kayak gitu. Pas ketika kita tahu gitu ya, kita tanya, Pak mau bawa gitu kan terkait apotek hidupnya, si bapaknya bilang katanya, oh enggak, ternyata saya nunggu sendal. Ternyata si sendal bapaknya itu mahasiswanya itu ada yang pakai. Ternyata selama nungguin kurang lebih 10 sampai 15 menit itu bapaknya nunggu pakai sama mahasiswa yang lagi di apotek hidupnya gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kayak harusnya si bapaknya mungkin ngomong, yang mahasiswanya juga harusnya kayak harusnya sadar gitu ya. Aduh ini sudah bapak ya. Karena kalau sendal bapak-bapak tuh biasanya agak gede gitu kan. Iya beda kan. Nah, yang jadi lucunya tuh ketika si bapaknya tuh kayak dia ngeliatin kita. Kayak si bapak tuh mungkin mau si tanamannya karena memang kebetulan belum ngambil gitu, jadi kayak pas kita tawarin, oh enggak, channel saya mau nunggu sendal saya gitu. Mau ketentuin. Yang lucu sih gitu kalau dari desa Ciburia. Gimana? Kalau dari Mekar Manik sih bisa dibilang lucu tuh waktu adanya waktu free time gitu kan, memang seminggu tuh kita diam di homestay nggak kemana-mana gitu. Mungkin anak-anak juga udah pada jenuh lah, akhirnya diadain tuh waktu free buat anak-anak main. Tapi yang jadi masalahnya tuh di transportasi. Motor tuh kita sangat kekurangan, bahkan cuman kemarin tuh cuman ada 6 motor doang, di mana yang KKN itu ada 36, sangat 1 banding berapa? Banyak ya? Iya, gitu. Kurang banget. Nah, makanya pas kemarin main, cewek-cewek tuh entah itu inisiatif dari mana, tiba-tiba mau main ke mall tapi sewa kolbak. Jadi itu tuh dari Mekar Manik ke bawah. Sumpah aku naik kolbak tuh. Ini nih salah satu. Sumpah aku kan ya, kita bingung kan. Kita mau ke Ubertas. Karena yang paling dekat dari situ itu kan tempat main. Mana lagi mau pulang ke kosan juga jauh. Terus kan jam 9 malam kita udah harus balik lagi ya ke kos. Terus udah gitu kita kayak berpikir, terus kalau misalkan naik transportasi online gak memadai juga, soalnya jauh banget ke atas banget kan. Terus kita ngobrol tuh di Kopi Mojang, terus bapaknya kayak kita kayak apa naik kolbak ya, kita nanya langsung ke Pak RW ya, Bapak gimana, boleh nggak kalau pesen kolbak? Oh ya, langsung dicariin, terus beneran kita naik. Itu kan yang aku sih duduknya di depan ya, tapi yang belakang kan udah masuk ke kota mah malu ya, karena kan itu masih siang gitu loh, masih sore-sore.
sore gitu. Gitulah ceritanya. Sama satu lagi cerita tentang tukang sebelah. Itu Ada satu-satunya sih, tukang ada sebelah sih. di RW 3, satu-satunya yang dimana anak-anak terutama perempuan kan pasti suka sebelah ya. Nah, satu waktu ngebludak tuh, datanglah kita cowok-cowok, nggak tahu ini inisiatif dari Adi nih, tiba-tiba langsung ambil susu. Ayo gua ambil masak. Sampai dia Langsung bantuin. masak. Magang ya. Iya. Coba, buat siapa ini, buat yang mana gitu kan. Gak usah, masa kata teh. Gak apa-apa, aku ambil. Tiba-tiba itu inisiatif mungkin di benaknya salah satu proker kecilnya tuh mewariskan UMKM. Bisa masuk. Itu dari Pekan Manik. Iya, Boleh, next nih. Oke, Cikadut ada satu cerita lucu itu pas kita suatu saat kita tuh baru beres prokeran nih. Ya. Dan biasanya kan beres prokeran tuh sore, jadi kayak aduh udah apa Lapar. capek. Dan di sana emang kita selalu langganan ada warung mie ayam. Iya. Mie ayam. Nah, kita udah mesen tuh, mungkin ada 7 orang atau 10 orang gitu yang udah mesen mie ayam, dan itu nunggu banget gitu karena aduh lapar banget ini gimana Iya. gitu. Kayak udah capek. Iya. Terus pas di sana tiba-tiba pas kita lagi nunggu mie ayam ada suara tuh gitu kayak apa sih itu. Terus ternyata telah dilihat di dalam warungnya ada gas LPG yang kebakar. Jadi di sana kita kayak aduh gimana sih ini panik nih. Iya, Jadi itu panik tuh gimana biar si apinya jadi padam. Iya. Itu udah nyobain pakai lap basah udah 3 lapis Iya. si LPG-nya tuh masih belum padam Belum, juga. iya. Nah, terus di sana kita panik juga karena takut si apinya tuh menyebar ke Menyebar, warungnya. iya. Karena kan emang banyak jajanan gitu, Iya. takutnya tuh nanti menyebar si apinya ke situ. Iya. Nah, sekarang pas kita panik, ternyata tiba-tiba ada suara gini. Ternyata kita lihat, oh ada bapak-bapak yang ngambil apar. Dan aparnya tuh, si aparnya tuh dari serbuk-serbuk gitu loh, serbuk-serbuk yang kayak mungkin jatimia, Iya. yang bau banget kayak bau petasan. Nah setelah itu ya udah si apinya padam. Tapi cerita lucunya kenapa si apar ini tuh jadi bikin mie ayamnya jadi kotor. Jadi kayak astagfirullah kita udah Gak jadi lapar. Mie ayam sore lapar, mie ayam tiba-tiba kesemprot sama apar tuh Pak. Jadi gak jadi makan, gak jadi makan. Kita gak jadi makan, jadi akhirnya kita bed mood. Pasti. Kita pulang aja. Jadi cuma bantu bademin Bantu aja ya. Oke, Boleh gimana nih. nih? Betul. Dari Malam Mekar sebenarnya itu kalau cerita menarik ada hubungannya dengan kesan proker yang tadi disebutin kan. Ya. Iya. Dari kita mengaji dari Calistung kan khususnya orang tua gitu dari warga-warganya kan melihat wah anaknya jadi rajin belajar nih, Iya. jadi excited nih, dan laporan ke RW. Nah yang bikin menariknya apa, gara-gara kita aktif berkegiatan dia RW itu jadi rebutan ke kita tuh, jadi rebutan buat jadi tuan rumah, udah di sini aja gitu. Direbutin ya. Iya, misalnya di RW 7 udah ayo nanti kita ajak main. Iya. Saya punya kenalan tukang puyung. Di sini, nanti kalau kalian pura-pura di sini, kalau di sana kandang sapi. Oke, di RW 6 misalnya. Udah ayo nanti kita makan-makan. Atau nggak kalau di proker nanti dibantu ke sini. Iya, Atau nggak contohnya gini, RW 6 kan beliau Bu Unun tuh ketua RW-nya, dan beliau juga kebetulan yang punya kafe gitu. Jadi ngajakin, udah nanti anak-anak kita main aja ke kafe itu katanya. Gratis gak? Pernah gratis. Lumayan ya. Lumayan. Pernah buat panitia inti tapi. Oke. Cuma waktu itu gini ditawarin, udah ayo nanti naik kolbak Mang Atep katanya. Ditawarin. Iya. Oke lah, aku bilang ke anak-anak. Nanti besok free time kita main ke kafe Bono naik Pajero. Iya. Pajero nih ya. Naik Pajero, ternyata naik kolbak. Di kafe ngajak malam-malam kayak gitu. Sama ya kayak Iya berarti. Oke. Wah lucu-lucu banget ya ininya cerita-ceritanya setiap desa beda-beda. Oke nih Kang, aku mau nanya, ada nggak pelajaran yang didapat selama KKN yang nggak didapetin di kuliah? Oke. Pelajaran yang didapat tuh banyak banget ya kan, apalagi kita tuh kalau di kampus banyak menguliahnya tuh tentang akademis. Iya. Nah, alhamdulillahnya waktu di KKN kita banyak memetik ilmunya, contohnya ketika kita bersosialisasi dengan warga, terus pelajaran di sana kita mempunyai ilmu nih
di farmasi. Nah, kita bisa bagikan gitu ilmu kita tuh ke mereka. Oh, jadi pelajarannya juga bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita berkomunikasi, apalagi kita kan kalau ngobrol dengan orang masyarakat kan kita juga berarti belajar public speaking gitu ya. Terus karena di nggak hanya di kampus saja, kita juga belajar berorganisasi itu dengan pihak-pihak desa, entah itu misalnya dengan Karang Taruna atau dengan pihak RW-nya gitu. Jadi kita juga belajar memanajemen bagaimana manajemen tim, disiplin waktu, rajin dan hal-hal yang seperti itu. Oke, kalau menurut pandangan aku sih banyak banget juga untuk pelajaran yang bisa diambil saat KKN itu. Contohnya yang tadi mungkin kita banyak dapat soft skill public speaking, lalu ada kerjasama, teamwork, terus ada juga kayak gimana kita sosialisasi sama masyarakat gitu dan lain-lainnya. Dan mungkin tapi dari semuanya itu tuh mungkin yang paling utama tuh menurut aku adalah bagaimana kita caranya hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, dan bagaimana caranya kita menjaga etika di masyarakat. Dan mungkin soft skill lainnya juga pasti masih banyak juga. Tadi pelajaran ya, kalau buat aku pribadi sih pelajaran yang didapetin selama KKN itu terutama yang aku pelajarin dari teman-teman kelompok KKN ya. Aku tuh jadi belajar buat menjadi penengah yang baik, terus jadi pendengar yang baik, terus dilatih juga buat tegas dalam mengambil keputusan gitu. Kalau misalkan buat yang ke masyarakatnya, big impact ke aku pribadi sih dari segi sosialnya, karena memang dari sosialnya tuh terutama kan kita tuh anak farmasi kebanyakan 70% waktu sehari-hari itu kan di lab ya, jadi sangat bisa dibilang jarang lah buat berinteraksi ke luar tuh, terutama anak-anak yang kupu-kupu gitu, yang pulang praktikum pulang. Jadi pas adanya KKN itu jadi suatu wadah yang dimana kita tuh bisa ngasah skill sosial kita terutama ke warganya gitu dengan cara terjun langsung. Oke, kalau dari aku mungkin udah disebutin ya dari 3 desa. Mungkin aku mau nambahin aja terkait yang aku dapat sih kayaknya yang problem solving, kayak maksudnya kayak mengatasi masalah gitu kan. Karena setiap melaksanakan program kerja itu pasti akan ada masalah yang maksudnya nggak bisa diprediksi gitu. Dan itu tuh kayak mengasah gimana kita untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara misalnya musyawarah. Nah, ketika menghadapi problem solving atau bagaimana kita cara menghadapi masalah, salah satu yang mungkin bisa kita pelajari juga adalah kayak menahan ego dari setiap anggota gitu, baik dari kita maupun yang lain gitu. Karena kalau misalnya dari semuanya ego mungkin nggak akan menemukan solusi gitu. Jadi kayak menurut saya sih yang contohnya mungkin yang diambil tuh bisa dari problem solving sama yang dari menahan ego itu sih. Sangat ini banget ya untuk diri kita pribadi, apalagi KKN itu. Oke, mau tanya lagi nih, apa sih harapan kalian ya untuk desa yang sudah kalian jalani gitu, KKN di desa tersebut, apa harapannya? Kalau untuk harapannya untuk Desa Ciburial, semoga mungkin program kerja yang udah kita lakuin gitu ya, udah kita rancang tuh bisa berdampak ataupun bisa bermanfaat buat warga di sana, khususnya Dusun 4. Nah, mungkin kalau untuk harapannya program kerja yang sebelumnya belum ada di Dusun 4 atau di desa tersebut tuh bisa berlanjut gitu. Salah satunya misalnya yang senam tadi, karena mungkin dilihat dari respon warganya juga sangat interaktif, terus juga maksudnya sangat terbantu dengan program kerja yang sudah kita laksanakan. Karena mungkin salah satu yang kita harapkan ke desa, maksudnya ke Desa Ciburial bisa berlanjut itu karena memang dari warganya tuh ada yang sempat bilang kayak terkait terima kasih gitu ya terkait program kerja yang sudah dilaksanakan, khususnya mungkin untuk RW 11 ada yang bilang kayak mungkin kami dari warga RW 11 akan merindukan kalian, terus kayak pas akhirnya juga mungkin memberikan sayuran gitu pas akhir penutupan, kayak sayurannya mungkin banyak gitu. Jadi kayak perspektif dari kita sendiri mungkin
program kerja yang kita udah lakuin itu mungkin bermanfaat di sana, dan semoga ini sih harapan kita kalau misalnya program kerja yang sudah bermanfaat dari kita bisa dilanjutkan oleh warga setempat di sana gitu. Kalau dari aku pribadi buat Mekar Manik sih berharapnya tuh semua program kerja yang sebelumnya dilakuin tuh memberikan dampak yang sangat positif gitu ya buat warga desa Mekar Manik tuh, terutama buat menjaga kesehatannya gitu, karena kan di sana tuh akses untuk ke fasilitas kesehatan sangat terbatas. Nah, jadinya ya diharapkan tuh buat warga-warganya ya jaga kesehatan gitu. Terus yang terutama buat para ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang sudah uzur gitu ya, sudah lanjut usia. Terus yang kedua tuh harapan dari kami tuh pengen produk komoditas yang dipamerin itu bisa jadi suatu produk yang memajukan UMKM lokal di Mekar Manik gitu, terutama buat Mojang Coffee di RW 3 dari saya. Oke, Lanjut. boleh. Oke, kalau dari kita di si tim Cikadut ini mungkin harapannya tuh ya tadi juga itu kita harapannya adalah semua program kita yang diadakan di sana tuh berdampak buat masyarakat, dan mungkin yang paling utamanya itu terkait lingkungan, karena permasalahan utama di desa Cikadut itu adalah lingkungan yang kurang bersih. Jadi harapannya setelah kita melakukan penyuluhan sampah, lalu ada juga kita mensosialisasikan bagaimana pengolahannya gitu, harapannya si warga masyarakat tuh bisa lebih aware lagi untuk menjaga lingkungan, karena setelah mereka bisa aware sama lingkungan itu kesehatan mereka juga bakal terjaga, karena penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang kotor itu juga bakal hilang gitu. Terus mungkin dalam segi pendidikan juga nih, dalam pendidikan di sana tuh katanya sih masih rendah banget nih anak-anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi di sana mungkin kita harapannya anak-anak yang sudah kita ajari, yang sudah kita motivasi untuk belajar, semoga nanti saat mereka sudah dewasa mereka tercipta untuk niat untuk berkuliah seperti itu. Dan kesehatan juga mungkin ya semoga warganya lebih aware lagi sama kesehatan. Mungkin itu sih ceritanya. Oke, boleh nih lanjut. Oke, untuk harapan dari Desa Manal Mekar, saya mewakili dari teman-teman anggota tim KKN Manal Mekar ya. Besar harapan kami mudah-mudahan kegiatan yang sudah kami laksanakan, yang sudah kami rancang gitu, baik program kecil maupun program kerja besar, ya sama seperti desa lainnya ya, bermanfaat dan berdampak gitu, dan bisa dilanjutkan dan dimanfaatkan dengan baik. Khususnya di proker utama kan kita mengambil dari permasalahan yang stunting dan komoditas. Mudah-mudahan dengan adanya workshop dan adanya penyuluhan bisa membantu masyarakat untuk menaikkan taraf hidup yang lebih baik, entah itu dari rezekinya seperti pengolahan dari bayam singkong ataupun dari keluarganya gitu kan. Walaupun memang sebelumnya sudah dilakukan pendekatan gitu, dari pihak puskesmas dan pihak desa, dan tapi memang dari warganya belum menerima dengan baik. Mudah-mudahan dengan pendekatan yang kami berikan dapat menjadi ilmu baru buat masyarakat, khususnya buat keluarga-keluarga yang membutuhkan di sana, seperti yang berpotensi seperti stunting. Oke nih, tadi kan udah nih harapan-harapannya buat masyarakat. Semoga betul bermanfaat dan berdampak juga ya bagi Amin. desa-desa. Aku nih pengen boleh nih dari akang tips atau pesan nih buat angkatan 2023 yang akan next KKN, terutamanya aku nih angkatan 2023. Boleh nih tips dan pesannya. Oke, tips dan pesannya mungkin kita belajar buat lebih membuka diri gitu ya. Terus kalau saran dari saya, apalagi KKN di KKN ini tuh kita ibaratkan gelas yang kosong. Jadi mau ketemu siapapun kamu, mau seberapa banyak ilmu yang kamu tahu, kamu tetap harus mengosongkan gelas kamu, karena kan kita tidak tahu kita bertemu dengan siapa dan pengetahuannya bagaimana gitu. Jadi kita tetap harus membuka diri dan membuka wawasan baru, siapa tahu kita berkenalan dengan teman-teman atau keluarga gitu ya, kita dapat mengambil manfaat.
kalau analogi seperti itu. Oke, boleh nih next. Oke, kalau pesan dari aku sih terutama untuk yang mau KKN, Ya. terutama tuh ada 3 hal. Yang pertama tuh ada fisik, yang kedua mental, dan ketiga pikiran. Fisik ini bakal kita butuhin saat kita nanti menjalani KKN di sana, karena kemungkinan nanti mungkin kita nggak tahu kondisi desanya kayak gimana, apakah nanti cuacanya nggak cocok sama kita atau gimana, itu fisik harus bisa beradaptasi. Terus kemudian yang mental ini kita butuhin saat kita berinteraksi atau bersosialisasi sama masyarakat dan juga teman-teman kita sendiri, karena di sana kita juga pasti akan disuruh untuk menurunkan ego, terus kita harus membangun kebersamaan sama masyarakat dan juga terutama gitu. Jadi mental juga di sini cukup penting. Dan yang terakhir itu adalah kesehatan, karena kesehatan apa sih tadi tuh, pikiran. Nah, pikiran ini kita butuhin juga saat kita kayak merancang kira-kira program kerja kita di sana bakal ngapain aja, dan di sana juga kita bakal dituntut untuk kreatif dan juga inovatif gitu. Dan yang terakhir mungkin ini yang paling utama juga adalah menjaga etika di masyarakat, karena itu yang paling utama dan krusial, dan pelajaran paling utama didapetin KKN itu adalah bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat. Oke. Kalau tips dari aku buat teman-teman angkatan 23 sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi disebutin, terutama buat kesehatan ya, karena ya kesehatan itu sangat krusial gitu, apalagi di desa yang mungkin takutnya nanti tuh kalian ditempatin di Mekar Manik juga gitu, karena kan akses ke apotek juga sangat susah gitu. Jadi kesehatannya dijaga gitu. Terus buat social skillnya juga kayak berdiskusi, kalau bisa ya diusahakan bisa gitu kan. Nanti tuh kan kalian tuh ketemu sama teman yang bukan kelompok praktikum gitu, jadi yang beda gitu. Jadi ya diasah aja, diasah cara berdiskusinya, terus cobalah jadi pendengar yang baik gitu. Dan juga jangan memandang teman kelompok kalian pas nanti KKN itu jangan dipandang sebelah mata gitu, karena kan siapa tahu dari teman-teman kalian atau siapapun punya ide-ide brilian yang bisa meningkatkan keprokernya. Oke, mungkin lagi-lagi aku mau nambahin aja karena mau udah disebutkan ya. Tiga desa. Mungkin yang aku mau nambahin terkait tipsnya tuh untuk angkatan selanjutnya mungkin bisa diasah dari public speaking, karena memang dari public speaking tersebut tuh misalnya bisa kemana-mana gitu. Salah satunya misalnya kan udah disebutkan ya terkait sosialisasi ya. Ketika mau bersosialisasi tapi kemampuan public speaking kita juga kita misalnya jelek, misalnya keluarganya juga mungkin kurang paham gitu kan ya. Terus menyambung juga terkait etika ataupun sopan santun. Kalau misalnya public speaking kita jelek, maka kata-kata yang maksudnya yang keluar juga mungkin akan ada yang kurang sopan atau gimana gitu. Menurut saya pribadi sih itu maksudnya itu kan soft skill public speaking ataupun misalnya soft skill yang lain itu terkait berpikir yang ego yang kayak gitu bisa dicarinya tuh bisa lewat organisasi ataupun misalnya volunteer yang lain gitu ya. Jadi menurut saya sih lebih baik dimulai untuk mencari organisasi ataupun tempat-tempat lain yang bisa mengasah soft skill yang gak didapat dari perkuliahan gitu sih kalau ya. Begitu ya tipsnya untuk makasih anak-anak yang mau KKN gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, kalau KKN-nya bisa diulang, mau ngulang atau enggak dan kenapa gitu? Iya. Kalau untuk ngulang sih kayaknya maksudnya ngulang di sini itu dalam artian kalau menurut aku mending extend gitu, karena kan memang kemarin hanya 2 minggu ya, jadi kayak mau berapa lama? Kalau untuk 2 minggu itu terkadang jadi si program kerjanya juga ada salah satu program kerja yang di Desa Ciberang itu nggak terlaksana karena memang si rancangan program kerjanya waktunya itu memang di akhir bulan gitu. Jadi kayak menurut aku kalau untuk ngulang sih kayaknya enggak, cuman kalau misalnya extend nggak apa-apa, soalnya dengan catatannya itu kayak misalnya karena kebetulan Desa Ciberang itu jauh ya dari setiap RW-nya, jadi kayak mungkin si poskonya itu di RW-nya gitu. Jadi kayak dengan program kerja yang tidak terlalu padat gitu ya, dengan poskonya itu di RW-nya dan waktunya lama pun kalau dari kita kayaknya nggak apa-apa sih kalau untuk extend gitu. Oke, gimana? Kalau dari aku pribadi, kalau misalkan bisa ngulang, pengen gitu ya, karena
eh, ternyata bersosialisasi sama warga tuh emang seru gitu. Terus banyak manfaatnya juga ke kita. Jadi kalau misalkan ngulang ya pengen, karena kemarin tuh kan cuma 2 minggu, jadi ya sama yang udah diceritain dari Izan juga. Kemarin tuh bahkan kami tuh sangat dekat sama warganya tuh baru dimulai di minggu kedua. Jadi di minggu kedua udah dekat sama warga, beberapa hari kemudian pulang. Jadi memang lagi senang-senangnya sama warga, beres. Kalau menurut aku sih awalnya nganggap KKN itu sebagai beban akademik. Aku juga sih. Karena kan itu diwajibkan dari perguruan. Setelah kita menjalani KKN, ternyata KKN itu seseru itu dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil, dan itu sangat sangat berkesan, dan mungkin kita jadi ingin lebih lama di sana mungkin ya. Kalau buat ngulang sih kayaknya enggak, karena ya itu juga nanti setelah kita dewasa kita bakal hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi mungkin tadi menurut Kang Ijan benar, mungkin kalau bisa KKN bisa diulang nih, mungkin bisa lebih diperpanjang aja sih, minimal ya sebulan lah gitu ya, buat memaksimalkan program kerja kita punya kayak gitu sih. Oke, boleh nih. Oke, kalau dari aku mungkin izin menambahkan dari yang Izan sama Hari gitu ya. Buat KKN, mohon maaf, mudah-mudahan dari kampus gitu ya. Kita juga terkendala waktu itu kan lagi UAS gitu, lagi UAS, jadi kurang efektif kalau misalnya lagi UAS. Jadi benar kata Hari, beban akademiknya pertama yang satu mikirin UAS, yang satu mikirin KKN. Cuman bisa kalian simpulkan sendiri ya, berarti KKN itu emang seru gitu. Ya, gitu sih. Oke. Berarti nanti next tiga bulan lah. Boleh. Gimana ya? Sebulan aja cukup aja kalau mau lama. Oke, terima kasih banyak ya Kang udah mau datang ke podcast kita. Boleh dong closing statementnya nih dari siapapun boleh. Boleh. Gimana tuh? Oke, dari aku mungkin mewakili teman-teman yang lain. Mungkin dari kami itu yang tadi diceritain itu sebenarnya itu baru segelintir aja gitu, baru sedikit aja. Kalau pengen tahu lebih lanjutnya bisa dicek di sosial media dari masing-masing desa gitu. Dari Ciburial dulu apa Kang? Untuk Ciburial IG-nya kkn.ciburial 2025. Kalau untuk TikTok-nya KKN Ciburial. Oke. Kalau buat Mekarmanik, buat IG-nya itu bisa dicek di kkn.desa-mekarmanik 2025 sama IG Mekarmanik lokal gitu. Terus kalau TikTok-nya ada KKN.Desa Mekarmanik juga, sama akun YouTube-nya itu di KKN Desa Mekarmanik. Oke, kalau Cikadut kalian bisa kepoin, ada IG sama TikTok. Kalau IG-nya kita di @kkn-cahaya2025, sedangkan kalau di TikTok-nya kita adalah @cikadum. Jadi KADUMP. Oke, buat Menal Mekar kalian bisa kepoin IG dan TikTok-nya dengan nama Living at Menal Mekar. Oke.